Kita lanjutkan pada bab adabul Qur'anil Karim. Ya. Tentunya kalian ya sudah setahun lebih ya di kelas 10, kelas 11 ya. Sudah terbiasa dengan menghafalkan Quran ya, tentunya sudah terbiasa pula dengan mengamalkan adab-adabnya. Kita baca lagi ya untuk lebih menguatkan dan lebih membiasakan kita untuk memiliki adab-adab terhadap Al-Quran ya. Yang pertama ya ini adalah apa? Yustahabu liqaril Quran ayakuna ala taharatin ya. Fi nafsihi wa fi thiyabihi wa fi majlisihi ya. Jadi seorang yang membaca Quran itu adalah apa? Dalam keadaan suci dirinya, pakaiannya maupun tempatnya ala taharah ya, sudah suci. Bagaimana kalau tidak suci? Boleh enggak membaca? Bagaimana kalau dia berhadas? Ya. Boleh enggak membaca Quran? Ya. Tentunya inilah perkara yang boleh ya. Tentang perkara yang boleh. Bagaimana kalau yang sedang haid? Nah, kalau haid ini para ulama ikhtilaf tentang bolehnya seorang yang haid ini membaca Al-Quran. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang tidak membolehkan itu berdasarkan diantaranya kias, yakni dikiaskan kepada yang orang yang junub ya, orang yang junub. Tahu junub ya? Nanti kalau belum tahu ditanyakan ke guru fikihnya ya. Kalau junub memang datang nas di sana tidak diperbolehkan orang yang junub membaca Al-Quran. Tetapi kalau itu sudah masuk, sudah apa? Kalau orang junub boleh. Ini khusus untuk orang junub itu memang sudah ada riwayat tersendiri bahwa orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian kalau orang haid ini ada yang mengatakan tidak boleh dikiaskan, ya, disamakan ya dengan orang yang junub. Orang junub hadas besar, orang atau wanita haid itu juga hadas besar. Ini junub hadas besar enggak boleh, maka haid juga hadas besar enggak boleh. Ada yang mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama mentafsir, merinci, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau qiraatul Quran muta'abbad, yakni memang dalam rangka bertaqarrub beribadah, memang saya tak beribadah dengan membaca Quran, maka beliau mengatakan sebaiknya ini harus berwudu, harus suci ya. Tidak boleh bagi wanita haid gitu ya. Tidak boleh bagi wanita haid. Tetapi kalau auradan yakni sebagai wiridan ya, sebagai apa, hal yang misalnya apa, mau tidur ya membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini perkara yang boleh. Atau karena ada hajat misalnya apa, harus menghafalkan ya. Karena dituntut menghafalkan, maka ini boleh. Atau misalnya ada apa, untuk mengajari ya, maka ini juga perkara yang boleh. Kalau Syekh Utsaimin lebih seperti itu ya. Tidak semuanya kemudian tidak boleh, juga tidak semuanya kemudian boleh gitu. Mungkin itu pendapat yang lebih tengah-tengah ya, lebih tengah-tengah. Kemudian yang kedua, wa idza tasa'aba ya, amsaka fil anil qira'ah hatta yang qadat tana'ub. Jadi kalau ngantuk ya, maka ya berhenti dulu membacanya.
sehingga sampai hilang ngantuknya. Ya. Kenapa? Karena dia sedang li'anna laba qari'il Qur'an, li'anna qari'al Qur'an mukhatabun ila rabbih. Ya. Dia sedang bermukhatab, ya, beromong-omongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kalau tata'ub yakni angop itu ya, menguap masa Allah. Maaf bahasa Jawa ya. Itu adalah apa? Dari setan. Ngantuk kan tandanya menguap ya. Maka ini tidak dihentikan dulu. Kemudian tidaklah Al-Quran dibaca ya di tempat-tempat yang tidak layak seperti pasar. Ya. Ini kan ramai ya. Ataupun fi mawatinil laghti, yakni tempat-tempat yang ribut, yang mungkin banyak suara dan macam-macam ya. Di tempat-tempat keramaian, mungkin konser musik, kemudian di sana juga atau diiringi dengan bacaan Quran. Nah, ini nggak boleh. Ya. Untuk Quran dinyanyikan dengan iringan musik-musik, nah ini nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adab Al-Quran, adab yakni apa? Enggak ketawa-ketawa ya. Yang semacam itu menjauhi ya. Ataupun Al-Quran, membaca Quran kemudian apa? Sambil omong-omongan ya. Ini tentunya tidak beradab ya. Karena tadi kita sedang bermukhatab dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian membaca ta'awudz ya, sebelum membaca Al-Qur'an membaca ta'awudz ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya. Kemudian apa? Kalau di awal surat setelah ta'awudz membaca bismillah. Tetapi kalau tidak dari awal surat maka cukup ta'awudz saja, tidak membaca bismillah ya. Karena ya, sesuai dengan apa yang ada dalam Quran ya. Apa yang dalam Quran dimulai di awal surat itu dengan bismillah. Kalau di tengah surat nggak ada bismillahnya kecuali apa? Yang dalam surat Al-An'am itu ya. An-Naml ya, yang dalam An-Naml. Yang di sana ada bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kalau diawali dari tengah surat tidak baca bismillah. Cukup ta'awudz saja. Kemudian diantaranya juga yakni apa? Tidaklah menyentuh mushaf ya, kecuali dalam keadaan suci ya. Menyentuh. Kalau tadi membaca ya, ini menyentuh. Tidaklah menyentuh Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Karena itu lebih menunjukkan mengagungkan Al-Quran. Ini khususnya para thalibil ilmi ya, untuk memperhatikan ya sebisa-bisanya ketika menyentuh mushaf Al-Quran itu dalam keadaan suci ya. Bagaimana kalau tidak suci, boleh enggak menyentuh? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh ya. Karena sabda Nabi apa, la yamassul Quran illa tahirin ya. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang orang yang suci ya. Ini hadis yang sahih ya, tentang bahwasanya apa? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tetapi sebagian ulama, khususnya ulama zahiriyah, ulama-ulama yang berfaham zahiriyah ya, yang mengambil tekstualnya, secara memahami secara tekstual ya, adalah apa? Mereka mengatakan tidak mengapa ya, karena tidak ada dalil yang melarang. Nah, kalau hadis Nabi tadi difahami, mereka fahami orang-orang zahiriyah yang apa?
tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Yang dimaksud suci di inilah orang muslim maksudnya. Orang muslim itu semuanya suci, sementara kalau yang najis itu orang musyrik begitu. Ya. Jadi untuk akhwat, ya maksudnya akhwatuhu, lebih kehati-hatiannya ya setiap kita akan menyentuh Quran maka berwudu. Kalau untuk lebih jalan selamatnya ya, karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya. Itu kalau mushaf Al-Quran. Ya. Adapun kalau pakai HP ya, HP bukan mushaf ya. Walaupun di sana ada program Qurannya, tetap bukan mushaf. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya ya adab-adab Al-Quran. Nah, mungkin nanti kalian cari ya tentang yang lebih rinci lagi tentang adab Al-Quran. Sebagaimana dalam Muqarrar ini saja yang disebutkan. Ya. Tentunya kita belajar ini dengan harapan kitalah yang akan menerapkan adab-adab ini karena sebagai bentuk ta'zim kita kepada Quran. Kalau bukan kita, siapa lagi kan gitu ya? Kalau kita aja nggak mau memuliakan Quran, jangan berharap dari orang lain kan begitu ya. Maka mari kita setelah memahami ini benar-benar memuliakan Al-Quran diantaranya dengan memegang, menyentuhnya, membacanya juga dengan dalam keadaan bersuci atau berwudu. Sampai di sini ya, kita lanjutkan insyaallah. Sanuwasil insyaallah ya fi liqa'il qadim ya, bil maudu' al-akhar insyaallah. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.